akal yakin terhadap kampung akhirat, bahwa kehidupannya tidak diaturnya semata-mata oleh akal dan ilmu pengetahuannya sendiri, tetapi juga dengan ilmu pengetahuan yang datangnya dari Tuhan Allah. Ilmu pengetahuan yang datangnya dari Tuhan Allah itu kesemuanya telah termaktub dalam kitab Al-Quranul Karim. Dengan demikian, hidup itu tidak digunakan bagi urusan dunia saja, tapi juga untuk urusan kampung akhirat. Manusia yang hanya menggunakan hidupnya untuk urusan dunia semata-mata, tidaklah dia di pihak Allah, tapi di pihak iblis dan jin ingkar. Juga tanda orang yang akal yakin terhadap kampung akhirat, tidak akan tega ia mengorbankan kepentingan persiapan ke kampung akhirat itu karena pengaruh dan desakan serta kesibukan urusan dunia. Manusia ini tidak akan menjadi baik kehidupannya bila ia mendasarkan kepada akal dan ilmu pengetahuan manusia saja. Yang seperti ini akan mengacaukan dunia itu, dan ianya bisa menjadi sombong, takabur, dan kejam. Tetapi peringatan ini hanya dapat diterima dan dipercaya serta dibenarkan oleh orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Allah dan kepada perkataan Tuhan Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 32 Allah berfirman, "Wal hayatud dunya illa liya'budu lahwa walahun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaquna afala ta'qilun." Artinya tiadalah lain, hidup di dunia ini hanyalah semata-mata bermain dan bersenda gurau saja. Sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang yang takut pada Tuhan Allah. Tidakkah kamu berakal? Coba diambil kesimpulannya. Kesimpulannya, hidup jangan bergantung pada dan hanya memikirkan urusan dunia. Jika manusia itu berakal, maka dia juga harus memikirkan juga bekal dia untuk di kampung akhirat. Aku yakin aja. Aku yakin jika dia benar-benar yakin terhadap janji Allah, maka dia akan menjalani urusan akhirat tersebut di kitab Al-Quranul Karim. Enggak mau. Apa lagi? Belum. Udah. Jadi permasalahannya ada. Ini di atasnya. Mana di atas? itu bisa tuh. Bisa aja biasanya. Di permasalahan apa yang kamu lihat ya? Yang disampaikan oleh Allah dalam buku ini. Apa yang kamu lihat garis besar ini? Habis ya? Misalnya ya banyak manusia yang tidak, yang hanya fokus pada dunia. Belum banyak yang bisa Dan minum. menyeimbangkan urusan dunianya dengan urusan akhirat. Jadi yang dikatakan aku yakin itu adalah orang-orang yang hidup di dunia itu tidak hanya mengukur dengan akal saja, ya kan? Kenapa kalau mengukur dengan akal saja, kamu akhirat itu tidak akan ada bagi dia. Orang sudah mati, masa hidup lagi?
ya kan? Pasalnya kan itu masalahnya. Kalau menurut akal pikiran, orang sudah dikubur di dalam tanah, sudah dari tulang belulang, masa hidup lagi. Bahwa kehidupan itu akan ada di kampung akhirat, tetapi tidak dibuktikan hari ini, tidak di dunia, tetapi nanti setelah dia mati, dia dibangkitkan hidup kembali. Itulah namanya akul yakin itu. Yakin bahwa kehidupan itu akan berulang, berbangkit lagi, akan dikembalikan manusia-manusia yang sudah mati itu hidup lagi pada hari kiamat. Diseru oleh Allah. Dia berbentuk manusia lagi. Ada manusia yang tumbuh setelah hari kiamat nanti, itu manusia yang sudah terprogram dengan apa yang dilakukannya di dunia. Kalau dia di dunia hanya menggunakan akal saja tanpa iman, ya dia hanya yakin hanya dunia saja, dia tidak akan mendapatkan kenikmatan di kampung akhirat nanti. Nah, jadi kampung akhirat itu harus diyakini dengan dasarnya iman kepada Allah. Jadi kalau orang tidak percaya kampung akhirat, di dunia ini dia tidak usah susah-susah untuk memikirkan kampung akhirat, ya kan? Hah? Susah. Jadi kampung akhirat itu pasti, kiamat itu pasti, hari berbangkit itu pasti, dihisab itu pasti. Itu yang harusnya dikatakan hakul yakin itu. Bahwa kata Allah di dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik dari dunia. Tapi bagi orang yang hanya berpikir bersifat duniawi, dia tidak akan yakin bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Yang baik di dunia saja, bisa dinikmati hari ini. Nah, itu yang membedakan itu. Nah, jadi dia mengejar kebahagiaan hanya hidup di dunia saja tanpa memikirkan akhirat. Itulah bedanya manusia yang beriman kepada Allah dengan manusia yang tidak beriman kepada Allah. Jadi dia tidak ada keyakinan nanti kampung akhirat itu akan berbangkit, akan dibangkitkan hidup kembali. Kemudian setelah itu dihisab. Kemudian dia kalau dia banyak berbuat baik, dia pasti di tempat yang terbaik, di surganya Allah. Tapi kalau dia nanti di tempat yang buruk ketika di dunia, pasti tempatnya di neraka. Nah, di dunia itulah salah satu di antaranya pengadilan, diputuskan perbuatan baik atau buruknya manusia itu. Ketika dia hidup di dunia, kalau dia hanya lupa kampung akhirat, maka dia hanya dapat menikmati dunia saja. Tapi kalau dia di dunia itu tetap dia menggali bahwa di kampung akhirat itu pasti akan ada. Nah, tanda-tandanya banyak yang sudah dilihat. Orang mati, tak hidup lagi, ya kan? Kok mati sudah bertahun-tahun tak hidup lagi? Dan bagi orang yang berpikir realistis secara duniawi, dia akan meyakini bahwa manusia itu memang tak hidup lagi. Tetapi bagi orang-orang yang beryakin kepada Allah, apa yang dikatakan Al-Quran di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, bahwa orang mati itu akan dibangkitkan hidup kembali. Nah, itu yang disebut dengan hakul yakin itu, bahwa seberapa jauh sih manusia itu meyakini bahwa kampung akhirat itu manusia itu akan dibangkitkan hidup kembali. Seberapa jauh manusia itu akan mendapatkan kenikmatan hidup di akhirat nanti. Kalau bagi nabi-nabi yang sudah meninggal, yang sudah orang-orang saleh yang sudah meninggal, dia memang dunia itu hanya sifatnya hanya seperti rest area saja, hanya istirahat sebentar, kemudian lanjut perjalanannya. Itu bagi nabi. Ya, bagi nabi itu masalah dunia bukan sesuatu masalah yang besar, masalah kecil, tapi masalah akhirat itu adalah lebih besar. Nah, jadi
apapun yang dilakukan oleh manusia di dunia, dia akan tetap Sumpah kita. dunia itu hanya sebagai senda gurau saja. Tidak ada yang serius. Sebab terjadi di dunia itu kadang-kadang iman orang grafiknya turun naik. Kadang-kadang dia yakin kepada Allah, kadang-kadang tidak, kadang-kadang dia jadi orang muslim, kadang-kadang jadi orang kafir, kadang-kadang dia menjadi iblis, setan. Itu sebabnya manusia itu tidak yakin kamu akhirat. So, jadi grafik kehidupan yang diombang-ambingkan dia di dunia itu merupakan dia untuk menuju ke akhirat nanti. Walal akhiratu khairul laka minallah, dan akhirat itu lebih baik. Itu saja. Jadi hari ini kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah.